Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan hadir di masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mentadabburi beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Kita masih di pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke-136. 136. Oh, belum ya? Atau sebelumnya ya? Ayat 133. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-133 sampai 136 atau 138 sampai 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah
وهو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, pembahasan kita masih seputar konsep ketuhanan, konsep agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cerita tentang para nabi dan rasulnya, di antaranya adalah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim serta Ismail. Di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Nabiullah Ibrahim itu berwasiat kepada putra-putranya, kepada anak keturunannya. Kemudian juga Nabi Yakub alaihissalam juga menyampaikan kepada anak keturunannya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama Islam ini sebagai agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pesannya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada'a, am kuntum syuhada'a, apakah kalian menjadi saksi, hadir, id hadara Ya'qub al-mautu, ketika Nabi Yakub alaihi salam sedang dalam keadaan sakaratul maut. Menjelang sakaratul mautnya Nabi Yakub alaihi salam, ternyata beliau mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku. Ini juga menunjukkan bahwa hikmah pelajarannya bagi kita, bagi orang tua hendaknya menyiapkan anak keturunannya, generasi-generasi yang cinta Allah dan Rasulnya, sehingga ketika ditanya di akhir hayatnya, di akhir dari kehidupannya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia. Ini berapa banyak orang di luar sana yang ketika dalam keadaan sakaratul maut yang ditanya apa biasanya? Ya, hartanya. Biasanya begitu. Sebelum meninggal dunia, bagi-bagi harta, wasiat. Ya, 1 hektar yang ini untuk si anu, 1 hektar ini untuk si anu. Emas saya 1 kilo, 2 kilo di sana. Artinya apa? Itu adalah bagian dari dunia yang diwariskan kepada anak keturunannya. Ya tidak salah ketika dia berwasiatkan harta bendanya supaya jelas, atau hutang piutangnya. Tetapi akan jauh lebih baik apabila perhatian kita juga pada agama, ibadah, ketaatan dari anak cucu kita setelah kita meninggal.
Nah, kalau Nabi Yakub alaihissalam dan para nabi yang lainnya selalu yang ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini secara umum adalah makna ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti setelah aku meninggal dunia, kata beliau kan, apa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah? Agama-agama apa yang kalian akan anut? Ya. Apa kalian akan tetap sholat? Ini biasanya banyak anak keturunan ketika orang tuanya meninggal, ya, karena tidak enak atau karena taat pada orang tuanya, setelah meninggal tak taat lagi. Ya, jauh dari Islam. Maka ini penting kita menyiapkan generasi yang ahli ibadah, yang ahli iman, yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol utamanya perhatian seorang ayah kepada anak. Nah, ini penting, simbol perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya. Ini juga sama dalam dunia pendidikan keluarga, ya, pendidikan, parenting, di mana sebenarnya peran ayah itu sangat penting, lebih penting daripada ibu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Tetapi ayah itu bukan hanya sekedar madrasatul ula, tapi juga dia yang mesti memanage, mencetak anak-anaknya, dan dipastikan anak keturunannya itu dalam keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yahuwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ini penting. Yang pertama, bagaimana orang tua kita semuanya, khususnya para bapak-bapak, menyiapkan anak keturunannya, sehingga nanti ketika di sakaratul mautnya, dia bisa bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Tapi kalau tidak disiapkan sebelumnya, yang disiapkan hanya harta-harta, ya, dan seterusnya, itu adalah dunia, walaupun itu juga penting, maka berat nantinya. Ya. Anak keturunan tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi bagaimana anak keturunan kita harapkan bisa mewariskan atau mewarisi ketaatan orang tuanya. Lalu apa jawabannya? Ini sangat luar biasa karena sudah disiapkan. Qalu, maka anak keturunannya menjawab, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu. Ya kan? Wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan dari bapak-bapakmu. Artinya nenek moyangmu. Tuhan nenek moyangmu. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahida. Kami tetap dalam iman. Kan begitu ya? Kami tetap dalam keimanan, agamanya tetap adalah agama Islam, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian dari apa? Penyiapan generasi. Para nabi dan rasul juga menyiapkan generasinya.
supaya meneruskan estafet dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seharusnya kita kaum muslimin mengambil hikmah pelajaran dari ayat ini. Seharusnya kita juga menyiapkan generasi-generasi kita, generasi yang tangguh dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak biologis yang kita warisi keislaman ini, ada juga anak ideologis. Artinya apa? Anak-anak orang lain yang dibina, diajarkan kebaikan, diajarkan ketaatan, diajarkan ibadah, diajarkan dakwah ilallah azza wa jalla. Itu semuanya sama seperti anak-anak kita. Maka ada anak ideologis, ada anak biologis. Maka dua-duanya ini mesti kita siapkan. Dan semestinya orang tua merasa khawatir ketika tidak ada regenerasi. Siapa yang akan mewarisi keilmuannya? Karena di dalam Islam Rasulullah SAW meninggal dunia tidak mewarisi harta kepada anak keturunannya, kepada para sahabatnya. Innama warasu al-ilma. Para nabi dan rasul meninggal dunia, yang diwarisi adalah ilmu, yang diwarisi adalah dakwah, yang diwarisi adalah al-iman. Maka itu akan semakin kuat dan semakin kokoh menyiapkan generasi yang akan datang. Nah, maka ini pentingnya gayung bersambut. Ketika orang tua di akhir hayatnya menyiapkan anak keturunannya generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disambut oleh anak keturunannya. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan tenang, aman sudah. Khususnya dalam pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini banyak di antara orang-orang Yahudi ketika menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mengatakan bahwa agama yang mereka anut itu adalah agama yang benar, yaitu agama Yahudi. Lalu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisah umat terdahulu. Ya, apa yang mereka kerjakan, umat-umat terdahulu, kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, keburukan yang mereka kerjakan, itu mereka yang akan mempertanggungjawabkannya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya, bahwa dosa dari umat-umat terdahulu itu tidak bisa diwariskan kepada umat belakangan. Orang yang lalu tidak bisa menyerahkan dosanya. Begitu juga kebaikannya. Ya, begitu juga dengan kebaikannya. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan masing-masing. Semuanya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ketika di dunia masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti juga tidak akan bertanya tentang kenapa mereka mengerjakan perbuatan itu.
kenapa mereka melakukan perbuatan ini. Itu tidak. Mereka lah yang akan ditanya. Begitu juga dengan kita. Maka kita ini mestinya apa? Pertama, kita sibuk dengan memuhasabah diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan itu. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, makanya kemudian waqalu, ayat selanjutnya, mereka mengatakan kunu hudan au nasara tahtadu. Nah, mereka mengatakan apa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwa agama mereka lah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bal millata Ibrahim hanifa." Bahwa agama yang benar itu adalah millata Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifa. Hanifa, para ulama tafsir mengatakan maknanya adalah mustaqimah, yang lurus, mustaqim. Agamanya agama yang lurus, agama yang benar. Jadi yang agama yang ditawarkan oleh mereka itu adalah agama yang tidak lurus, agama yang tidak benar. Kenapa? Karena dari sisi konsep memahami ketuhanannya itu berbeda. Sudah tidak lurus konsep memahami agamanya, konsep ketuhanannya. Begitu juga dengan konsep kitab sucinya, juga sama. Kemudian apa? Wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini pentingnya, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, para nabi dan rasul pada hakikatnya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini sudah jelas. Kenapa? Karena sebagian dari mereka mengatakan bahwa agama Yahudi atau Nasrani itu agama yang benar, yang dianggapnya Nabiullah Ibrahim itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah sesembahan selain Allah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, wa ma kana minal musyrikin. Dia tidaklah termasuk Nabiullah Ibrahim itu orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pula kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulu amanna." Qulu amanna. Katakanlah oleh kalian semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada ajakan-ajakan
untuk menyimpang dari agama yang benar ini, dari Islam, ajakan untuk murtad. Seharusnya umat Islam secara yakin menolaknya, secara tegas menyampaikan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah generasi-generasi yang mesti kita siapkan. Amanna billah, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Artinya kita beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang penting juga, bagaimana kita siapkan generasi anak keturunan kita. Yang pertama kali yang mesti ditanamkan adalah amanna billah. Ketika kita menyampaikan dakwah Islamiyah, ini adalah dakwah tentang ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena generasi sekarang ini, para remaja banyak yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang tidak kenal dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak generasi sekarang ini. Dan ini menjadi PR bagi umat Islam. Tidak tahu kenapa mereka bisa tidak kenal terhadap Islam. Tidak kenal terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi para sahabat. Tidak kenal solat, tidak kenal puasa. Padahal itu pertama kali yang mesti menghadirkan keimanan itu adalah orang tua. Maka tiga tempat yang tak boleh lepas, sebagaimana saya sering ulang-ulang. Tempat pendidikan anak yang paling utama yang bisa menjaga keimanan mereka ini adalah pertama rumah, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masjid. Rumah, sekolah, masjid. Tiga tempat inilah yang bisa menjaga atau mendidik putra-putri kita, anak keturunan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, ketika di rumah sudah mulai, makanya kemudian disunnahkan, dianjurkan ketika anak yang baru dilahirkan, dianjurkan untuk diazankan, diiqamatkan, dibacakan iqamah, agar pertama kali yang didengarnya itu adalah kalimat tauhid, kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mulai tumbuh menjadi remaja, maka bagaimana khususnya di situ yang dekat dengan anak itu ibu, yang seharusnya konsepnya itu adalah bapak. Seharusnya ini bapak yang pertama harus lebih dekat daripada anak. Cuman sekarang ini banyak diserahkan pendidikan itu kepada ibunya. Makanya dalam ayat Al-Quran sangat jarang sekali dialog keimanan antara ibu dengan anak.
Tapi apa? Bapak dengan anak. Kenapa? Karena konsepannya adalah bapak yang seharusnya mendoktrin keimanan itu kepada anak-anaknya. Nah sekarang ini banyak juga misalnya seorang ibu mendoktrin pertama kali anak-anaknya itu bukan mengenalkan Allah, tapi yang pertama kali didoktrin itu adalah mengenalkan setan, mengenalkan hantu kepada anak-anaknya. Anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun. Dia ya disayang-sayang supaya bisa tidur. Akhirnya tidak bisa tidur ya kan? Tidur. Nanti kalau tidak tidur digigit. Ya, digigit nyamuk diperkenalkan pertama kali. Bisa juga nanti ada pocong, ada genderuwo. Itu pertama kali yang kemudian didoktrinkan kepada anak-anaknya. Ketika diayun, kemudian diasuh. Itu pertama kali, awas, tidur, ada setan. Tidur, ada ya genderuwo. Itu terus. Maka kemudian generasi-generasinya akhirnya generasi yang takut kepada genderuwo. Yang pertama kali yang dikenalnya itu adalah setan gitu. Jadi diperkenalkan, tidak secara langsung itu. Tidak sadar kita mengenalkan itu. Ya kan? Tujuannya kan nakut-nakuti. Yang seharusnya apa? Ayo tidur. Kalau dedek tidur disayang Allah. Beda kan? Nah kalau itu ayo tidur nak. Kalau tidur disayang Allah. Ayo bangun-bangun. Ini banyak juga ketika membangunkan anak misalnya. Bangunkan anak, bangun-bangun nak. Atau apa? Mandi persiapan sekolah. Ini juga sama. Yang perlu dikritisi juga sebenarnya. Seharusnya apa? Bangun nak, sholat subuh. Itu yang harus dimunculkan. Kenapa? Karena nanti kalau di hari Ahad, bangun nak, kata dia. Tidak bangun dia. Kenapa tidak bangun? Ya karena kan libur. Nah, cara mendoktrin seperti itu, nah ini kurang tepat. Karena biasanya kita membangunkan anak supaya dia sekolah. Kenapa tidak dimunculkan bangun-bangun, mandi, sholat subuh? Itu yang kita doktrinkan. Kebaikan itu. Ya, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini untuk menyiapkan generasi-generasi itu. Bagaimana apa? Pendidikan di rumah. Nah, semacam itu. Nah, sehingga apa? Ya, lambat laun dia akan mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini juga sama. Ketika proses sholat nak. Kalau sholat Allah sayang. Kan gitu kan? Kalau tidak sholat Allah murka. Kan gitu ya? Allah tidak senang. Dan juga ini sholat kalau tidak sholat bapak tidak senang, bapak marah. Jadi nanti kalau tak ada bapak dia. Nah jadi ini bagaimana dimunculkan ya doktrin-doktrin keimanan ini sejak dini. Karena apa? Banyak orang tua sekarang ini tidak secara langsung itu tadi yang mendoktrin anaknya, mengenalkan pertama kali adalah itu genderuwo, hantu pocong dan seterusnya. Ya, tanpa disadari. Makanya kalau ditanya mana yang lebih ditakuti? Allah atau ini bahaya itu anak-anak sekarang ini. Tapi kalau dilihat anak-anak sekarang ini, kalau disurvei pengenalan mereka kepada ya hantu-hantu dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih mengenal hantu-hantu. Nah ini yang kenapa bisa jadi karena
itu tadi bentuk dari dokternya. Belum lagi nanti itu di rumah. Ini bagaimana proses itunya menyiapkan generasi unggul tadi dalam iman. Ini juga bagaimana nanti di sekolah. Ya, penanaman nilai-nilai keimanan juga dimunculkan. Karena penting interaksi antara ya anak dan lembaga. Begitu juga di masjid. Maka tiga hal ini, di tiga tempat ini semakin orang-orang itu senantiasa atau anak-anak kita interaksi di tiga tempat ini, maka akan terjaga. Maka akan terjaga. Walaupun aktivitasnya kemana, kalau baik di tiga tempat itu insya Allah dia akan terjaga. Nah inilah yang kemudian kalau kita baca ayat-ayat yang kita baca tadi, ternyata yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra-putrinya itu adalah al-iman billahi azza wa jalla. Nah, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, dan anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita semuanya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya adalah para nabi dan rasul yang wajib kita imani. Maka ini juga sama bagaimana kita bisa mengenalkan para nabi dan rasul kepada putra-putri kita, kepada anak keturunan kita, mempelajari sirah perjalanan hidupnya sehingga dia lebih mengenal para nabi dan rasul, sehingga terbentuk karakter di dalam dirinya, karakter iman yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strategi dalam bentuk generasi muda yang unggul berkualitas dalam Islam? Yang kedua, apa yang harus dilakukan pada anak usia ini untuk tidak mendapat asupan informasi dari global sehingga ada tidak mudah terbawa oleh arus yang tidak bertanggung jawab? Sepertinya contoh TV kan, anak terbebas, TV, HP yang terbebas sehingga anak kurang untuk belajar agama. Yang saya tanyakan, hal apa yang harus disiasati agar anak tidak fokus seperti yang saya sampaikan ini? Mohon pandangan dan tausiahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan bagaimana nanti kita bisa istiqomah, ya, menghadirkan generasi unggul, kan gitu ya, menghadirkan generasi unggul, dan bagaimana pula generasi unggul itu tidak terkontaminasi dengan berbagai macam tantangan zaman, kan begitu ya, dengan media sosial dan seterusnya. Jadi memang untuk menghadirkan generasi unggul sekarang ini tidak mudah. Dengan adanya berbagai macam ya generasi berbagai macam tantangan. Tantangan yang paling utama sekarang ini bukan televisi. Tapi ini nih. Tantangan yang paling utama sekarang ini ya. Ini. Televisi ini kalah dengan ini sekarang. Dengan adanya ini memang ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Ini seperti pisau. Tergantung bagaimana atau siapa yang menggunakan pisau tersebut. Untuk apa? Pertama, dengan adanya ini orang tidak lagi bisa menyambung silaturahim secara fisik. Berkurang hubungan interaksi antara sesama manusia, sesama muslim. Saya biasa kalau ini
kalau di bandara misalnya, atau di tempat-tempat umum, ketika orang masuk di ruang tunggu, sudah semuanya ini keluarkan HP, nah semuanya begini semuanya. Tak ada. Tak ada yang kemudian ngobrol, ini sangat jarang sekali. Bahkan bukan hanya ini, di kafe pun juga sama. Di kedai-kedai kopi. Katanya mau kopdar dengan kawan-kawannya. Tapi nyampe di sana, keluarkan HP masing-masing, ketawa lah masing-masing di situ tuh. Ini juga sama. Di masjid-masjid juga sama. Sekarang itu begitu juga. Ya kan? Bahkan sekarang ini kan ikutilah kajian tabligh akbar. Penceramahnya dia ceramah, jamaahnya apa? Sibuk dengan HP juga. Selfie sana, selfie sini, tak tahu apa yang disampaikannya. Begitu juga apalagi ya di tempat-tempat umum. Nah, yang dibukanya itu kalau seandainya hal-hal yang bermanfaat, memang ini luar biasa untuk belajar, mendapatkan informasi cepat. Ya kan? Datanya tinggal diakses saja. Tapi kalau yang dilihat, dibuka itu adalah konten-konten yang tidak baik. Konten-konten yang membuat orang itu ya malah bermaksiat. Ya kan? Akhirnya generasi sekarang ini generasi TikTok kan gitu ya. Ini kan bagian dari ini. Generasi itu semua mulai anak kecil diajarkan sama orang tua berjoget TikTok. Ya kan? Bahkan apa? Ibu bapaknya juga TikTokan juga. Joget juga begitu. Ya bisa juga, ini kan wasilah. Ya TikTok juga ada manfaatnya juga. Sama seperti tadi, seperti pisau. Kalau digunakan dalam rangka berdakwah di jalan Allah, itu adalah sebuah kebaikan. Gitu. Nah, tapi kalau digunakan mengupload, ya kan, mengupload video, foto-foto yang mengumbar aurat, ini maksiat. Bisa jadi dosanya dosa jariah. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Memang sekarang ini, kalau dulu saya masih merasakan, apalagi bapak-bapak, generasinya tak ada ini, akhirnya banyak ide-ide yang muncul. Anak muda dulu itu bisa berpikir jernih, ada obsesi-obsesi apa yang bisa dipikirkan oleh mereka. Kan gitu kan? Kenapa? Karena tak ada yang dikerjakan lagi. Merenung, kan begitu kan? Ada yang dipikirkan. Kalau sekarang nih hampir tidak bisa berpikir karena tak ada waktu kosong sama sekali. Ada waktu kosong sedikit, keluarkan ini, apa ini? Jadi tak sempat berpikir bagaimana untuk mengembangkan dakwah, untuk menyiapkan relasi, kan gitu kan. Dan kalau dulu tuh TV tak bisa diangkat kemana-mana, di rumah saja. Kalau sekarang ini bisa dibawa kemana saja, bahkan di kamar. Ya, ke WC pun bisa. Ini luar biasa. Yang bisa mengkantarnya sekarang ini adalah al-iman. Tak bisa, orang tua pun tak bisa juga sekarang ini. Kalau dah ini tak bisa, susah. Yang mengkantarnya bagaimana kita menyiapkan iman saja. Anak-anak kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benteng yang paling utama sebenarnya. Kalau selain daripada itu tak bisa. Internet dibatasi, yaitu mungkin meminimalisir aja di rumah. Kan di luar tak bisa. Tidak bisa. Sulitlah. Nah, maka yang paling utama menanamkan iman tadi. Nah, caranya bagaimana? Paling tidak dikuatkan di tiga tempat itu.
Ini 3 tempat. Nah, di rumah bagaimana kita siapkan doktrin kebaikan, doktrin iman itu? Karena memang harus didoktrin anak kita. Karena kalau orang tua tidak mendoktrin keimanan, maka dia akan didoktrin oleh orang lain. Ya, bisa jadi didoktrin oleh orang-orang sekuler, didoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kan di media sosial. Ya. Nah, semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat Yaakub juga Nabi Ibrahim. Khususnya anak-anaknya bukan yang muda juga kan, bukan urusan yang muda kan. Iya. Karena Yaakub kan ini kan ceritanya berarti setelah Nabi Yusuf sudah jadi sultan ya. Dari sultan sudah jadi alur ya. Dan ajarnya Nabi Yaakub memanggilnya. Dan di awal-awal masa kecilnya kan konflik anak kan luar biasa tuh. Sampai Nabi Yusuf dibawa ke sumur dan sebagainya. Dan lama tidak ketemu Nabi Yaakub juga berarti kan? Iya. Ketemunya pas sudah menjadi sultan dan sebagainya kan? Dan itu kan adalah dengan Allah sudah jadi rasul. Tapi ke sumur ke 11 ya? Semua anaknya itu berapa? 12. 12 itu kan sebenarnya berarti kalau yang menjawab seperti itu berarti kan beriman semua dalam posisi konflik seperti itu ya. Juga seperti Nabi Ibrahim kan sudah meninggal, Nabi Ismail ditinggal anak ini sama ibunya dan sebagainya. Jawabannya sama juga. Gimana? Apakah memang ini kondisi sulit itu sudah dihadirkan sama Allah seperti ini? Mestinya kita bagaimana? Iya. Ini diantara contoh keluarga yang bisa menanamkan iman dan takwa kepada anak keturunannya. Jadi contoh para nabi dan rasul dalam membina keluarganya, seperti kasusnya Nabi Ismail alaihissalam, masih kecil, kemudian hijrah, diminta untuk hijrah, meninggalkan kampung halamannya yang menuju Mekah kan, itu tanah yang gersang bersama Siti Hajar. Nah, ini juga kekuatan seorang istri, seorang ibu ini penting juga gitu. Maka dikatakan madrasatul ula. Ya kan? Jadi pastinya di awal ketika Nabiullah Ismail alaihissalam itu sebelum hijrahnya terjadi dialog-dialog di situ. Bagaimana penyiapan-penyiapan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kepada istri-istrinya. Akhirnya apa? Alhamdulillah terwujud. Tapi juga ada nanti cerita bagaimana para nabi dan rasul itu tidak sukses, bukan tidak sukses, artinya anak dan istrinya tidak beriman kepada Allah. Ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Ini juga akan ditampilkan juga, karena juga bisa saja, artinya sekelas Nabi Nuh dan Nabi Lut saja, walaupun berdakwah siang dan malam, anak dan istrinya juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah didakwai itu berarti tidak berdosa, karena sudah diajak. Sudah dibina kan begitu kan? Tapi memang sudah mentok terkait dengan hidayah kan gitu kan? Artinya pasti ada potret seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'an itu digambarkan ada beberapa potret keluarga yang memang utuh dia, sama-sama keluarga yang dibangun atas iman dan takwa kepada Allah. Tapi ada juga keluarga yang bapaknya beriman, anaknya tidak. Ada istrinya beriman,
suaminya enggak, kan gitu kan. Ya, kemudian sama seperti apa? Istri Firaun. Firaunnya luar biasa itu kan. Ngaku diri sebagai Tuhan. Nanti ada potret seperti itu. Dan sangat memungkinkan sekali. Suaminya kok tak hijrah-hijrah, masih ahli maksiat. Tapi apa? Istrinya beriman. Dibangunkan rumah di surga. Akan gitu. Karena kesabarannya. Jadi ada juga kisah ya tentang keunggulan Nabi Muhammad SAW, udah pasti. Tapi juga ada seperti keluarga Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini, nah ini suami, istri, anak sama-sama memusuhi Islam. Nah itu juga ada potretnya seperti itu. Ya ini sangat luar biasa memperkaya gitu ya. Memperkaya umat Islam ya bagaimana menuju ideal kan gitu ya. Kalau tidak memungkinkan sudah begitu kok anak belum bisa taat ya tidak apa-apa. Ya, serahkan kepada Allah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah mengubah hatinya, mengubah pikiran begitu bertahap insyaallah. Jadi tidak otomatis bapaknya soleh, anaknya pasti soleh, belum tentu juga. Kan gitu kan? Bisa jadi orang tuanya tidak soleh, anaknya soleh, bisa. Karena apa? Karena ada ceritanya seperti tadi. Ada gambarannya yang dipaparkan dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya ada kesedihan juga, betul. Iya. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari pertanggung jawab masalah hubungan kita kepada Allah untuk memberitahukan salah satu keturunan antara orang tua dengan anak. Itu sudah jelas Pak Ustaz jelaskan bahwa tetap ada pertanggung jawaban orang tua. Kalau terhadap cucu itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah tanggung jawab datuknya neneknya atau tanggung jawab orang tuanya? Iya. Ada perbedaannya. Lalu kedua, batas pertanggung jawabnya apakah sesuai dengan kita sebagai hamba Allah minta ampun kepada Allah itu batas itu artinya digorokkan. Sekarang dia bertobat atau memberitahukan atau mempertanggungjawabkan orang tua dan anak-anaknya sebelum sakaratul maut, sebelum batas. Maka itu termasuk hitungan bahwa dia mempunyai nilai usaha untuk dapat mempertanggungjawabkan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait dengan pertanggungjawaban ini adalah ya orang tua terhadap anak, dan itu nanti bagian dari kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah ini misalnya suami wajib menafkahi istri. Bagian itu apa? Bertanggung jawab membina istri dan seterusnya. Begitu juga kepada anak, kan gitu ya. Kepada cucu bagaimana? Kepada cucu pertanggungjawaban utamanya itu adalah orang tua. Tapi kalau dari bab dakwah, maka mestinya ya dia kakeknya, neneknya itu bertanggung jawab juga. Memproses apa? Membimbingnya. Bahkan bukan hanya itu nanti pertanggungjawabannya. Dalam masalah dakwah, apakah ada teman yang kita miliki? Kan bukan kewajiban kita sebenarnya, tapi kawan kita tak pernah ajak kawan kita melakukan kebaikan. Nah gitu, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kan gitu kan? Mungkin tetangga kita pernah ajak. Ada yang non muslim tak pernah kita ajak masuk Islam. Nah kalau sudah kan pernah kita ajak tapi tidak mau, ya itu urusan dia kan gitu kan. Nah itu juga tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu juga menjadi kewajiban
yang nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanggungjawab utamanya itu adalah bagaimana orang tua. Kemudian ya bagaimana dengan orang tua nih tadi ya. Yang kedua apa intinya Pak tadi? Masalah batas Ya. memberikan tanggung jawab. Ya, batas memberikan tanggung jawab ya kepada ya nanti pertanggungjawabannya apakah sampai ya roh ada di tenggorokan. Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi memang kalau sudah di sini orang itu bertaubat tak bermanfaat lagi taubatnya. Kalau sudah di kerongkongan. Sebagaimana Fir'aun tenggelam, sebentar lagi dia mati. Ya, lalu dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi itu semuanya tidak bermanfaat. Nah, begitu juga ya proses ya sebelum nyawa kita ada di kerongkongan, nah maka ya perbanyak kita itu tadi melakukan perbaikan, memberikan nasihat-nasihat yang terbaik. Nah, yang penting fa'in nama alaikal balagh. Jadi Rasulullah pun disampaikan tugas semuanya menyampaikan. Masalah diterima atau tidaknya serahkan kepada Allah. Nah, kita juga jangan kecewa juga. Udah saya ajak begini, itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengajak saja, menyampaikan yang terbaik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.